Halo Budum, selamat datang di Kabrowsing kembali. Dan untuk Kabrowsing kali ini sebenarnya infonya nggak banyak, tapi setidaknya infonya cukup bisa terbilang up to date. Karena terakhir kan kita sempat ngeliat ada beberapa siluet dari Onyx, terus juga ada beberapa yang Farewell. Nah tapi di sini kita juga akan sekaligus mengupdate informasi soal turnamen, yaitu adalah ESL Snapdragon Pro Series juga. Terus ada update juga soal beberapa roster MPL Indonesia yang sudah diumumkan. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke Kabrowsing, let's go. Oke, seperti biasa Kabrowsing kali ini itu gua record tanggal 25 Juni, ya kan? 25 Juni jam 22.31 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau nanti akan ada info apapun itu ke depannya, ya berarti akan masuk ke Kabrowsing selanjutnya. Dan untuk sekarang gua bakal mulai dari Bigetron Esports yang memfarewell atau melepaskan Audi CS. Audi CS ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah roamer dari MDL-nya Bigetron atau Bigetron Beta. Dan memang ada desas-desus waktu season lalu kalau Audi CS ini bakal ke MPL-nya Bigetron, tapi ternyata enggak. Ternyata Audi CS stay di MDL-nya Bigetron bahkan sampai di babak grand final sekalipun. Dan good luck kalau begitu untuk Audi CS. Kira-kira menurut kalian ke tim mana guys? Coba tulis di kolom komentar, tebak deh. Selanjutnya adalah Onyx Esports yang mengumumkan kalau Albert bakal join bersama dengan mereka. Jadi Albert ini cuma satu tambahan dari Onyx itu sendiri, yang dimana kalau misalkan kita lihat dari Wikipedia juga, ya kan, kita sedikit scroll ke bawah, itu Onyx tetap bersama dengan Boots, Skyri, Sans, cewek Keyboy, dan ditambah dengan Drian Albert saja yang masuk ke dalam roster utama dari Onyx itu sendiri. Sementara untuk pemain atau staff, ya kan, bukan pemain sih, tapi staff coaching tetap ada di Yep, Adi, dan headnya masih ada di Mars ya. Mars itu jadi head of MLBB seingat gua. Jadi dengan hadirnya Albert, ini yang menjadi pertanyaan gua. Kira-kira Onyx ini akan menggunakan strategi seperti apa? Dan kalau dari yang gua lihat juga, sepanjang gua membaca banyaknya media yang simpang siur dan memang ada beberapa kabar yang betul, sampai ada yang interview juga langsung kepada Ko Justin. Ko Justin itu CEO dari Onyx itu sendiri. Memang membeli Albert atau membuyout Albert ini keputusan yang luar biasa dari Onyx, karena mereka mempersiapkan tidak cuma untuk turnamen-turnamen seperti MPL, tapi mereka juga mempersiapkan turnamen yang tanda kutip hanya bisa diikuti oleh WNI. Contohnya apa? Contohnya Piala Presiden berarti. Yang paling dekat Piala Presiden sih harusnya. Nah, kalau begitu buat Albert, good luck lah ya Albert di Onyx, ya kan. Apalagi kemarin itu sempat ada pertukaran beberapa jungler, ya kan, dari EVOS ke RRQ ada Versik, terus dari RRQ ke Onyx ternyata ada Albert. Kira-kira siapa tuh jungler N yang bakal join ke Geeksled? Coba tulis kolom komentar teman-teman. Selanjutnya adalah Bigetron Beta yang mengumumkan roster mereka. Yang pertama ada Coach Vala, ya kan. Ya balik lagi, Coach Vala ini dari season lalu dia bener-bener ngedirect atau menjadi head coach dari Bigetron Beta dan bisa dibilang cukup sukses. Selanjutnya ada Just Guard dan Kitty. Dia adalah jungler dan juga mid laner dari Bigetron Beta yang dari season kemarin pun bermain bersama dengan Bigetron Beta. Selanjutnya ada Narashi ini XP laner, dan juga ada XYVA, dibaca kayak CV ya. Zyv. Kalau YVE kan Yif, berarti kan Ziv. Gitu kali ya. Nah ini gold laner baru 17 tahun bro. Wah ini pemain-pemain muda nih. Bigetron ya selalu aja memunculkan pemain-pemain muda yang memang berpotensi untuk maju ke MPL. Contohnya siapa? Contohnya Lucian Kitty. Dia tuh kalau buat teman-teman yang nggak tahu, pemain dari RSG Singapura, dan dia tuh mantan pemain dari Bigetron Beta di season yang ketiga MDL. Selanjutnya ada Shane. Shane ini roamer baru. Mungkin ini pengganti dari Audi CS berarti ya. Dan juga Woshipol. Bentar, Woshipol ini kayak pernah lihat nickname-nya. Dia pernah bermain di tim mana ya? Gue lupa inget nih. Woshipol ya, Woshipol. Gue kayak pernah denger nickname-nya. Gue lupa dari mana. Kayak pernah nonton di turnamen tier 3. Tapi ya inilah dia main roster dari Bigetron Beta. Tuh ada Coach Vala, Just Guard dan Kitty, Narashi, Chief. Nah itu yang susah ya. Terus ada Shane sama Woshipol. Buat mastiin Google Translate nggak sih, ya kan? Coba kita dengarkan dengan bahasa Inggris. Coba kita dengarkan. XYV, oke. XYV berarti ya. XYV Shane Woshipol. Good luck untuk Bigetron Beta tentunya, karena Bigetron Beta ini merupakan kayaknya hampir pertama kali tim yang benar-benar lock roster. Gue gak tahu deh, coba info di kolom komentar. Gue ingat, mumpung gue ingat teman-teman ya.
Kings Esports sebenarnya tuh sudah mengumumkan roster mereka. Dan di sini roster mereka itu ya kan tuh sudah muncul. Dan memang di sini ada nama-namanya, teman-teman, ada Newt juga. Cuma yang gua lihat ini videonya agak panjang dan nggak bisa di skip. Tapi coba deh, ada nggak ya informasinya ya? Belum ada ya untuk lock rosternya ya, finish rosternya belum ada ya dia ya. Berarti ya kita tinggal tunggu aja lah untuk listnya. Cuma yang gua inget di sini ada Sir Fitlands. Nah, Sir Fitlands nih buat teman-teman ya, ini gua harus akui videonya agak panjang dan nggak bisa di skip. Tapi yang gua bisa ingat-ingat itu ada si Sir Fitlands yang bermain kembali di Kings Esports untuk MDL sepertinya ya. Dan gak cuma Kings Esports sama Bigetron Beta yang mengumumkan playersnya, tapi kita juga yang mengucapkan selamat datang untuk Grafis Esports, Bosku, lalu ada Jordan Legends dan juga Pajajaran Esports yang akan join ke MDL. Jadi Jordan Legends dan Pajajaran ini via play-in. Kalau yang Grafis Esports dan Bosku itu dari Open Qualifier. Nah, ini yang menarik nih. Jordan Legends gue pernah nge-cash-in di EVOS Fams Cup season 19 kalau nggak salah. Pajajaran Esports ini juga salah satu tim yang kemarin ikut di ajang Hero, ya kan, Hero 4.0. Kalau Bosku ini gue kayaknya kalau dari TWE ya, TWE itu kan Tiger Wong Esports. Gue kayaknya mungkin menganggap ini rebranding kali ya, dari Tiger Wong Esports jadi Bosku. Nah, sama Grafis Esports, gue kira Griffin men. Kalau Griffin tuh tim Bali. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, timnya Ray-nya GPX ya kan, sama timnya si Albert dulu. Tapi Grafis ini beda harusnya. Yuk, selamat datang di MDL Indonesia season yang ke-8. Kita bakal mencari siapa bibit-bibit muda baru di MDL season depan ya teman-teman ya. Season ini lah lebih tepatnya, season 8. Selanjutnya aku ingin mengucapkan selamat karena telah memenangkan Hero Esports 4.0 kepada Bigetron Alpha. Dan di turnamen kali ini sebenarnya Bigetron Alpha tidak hanya menjadi pemenang dari Hero Esports 4.0, tapi juga menjadi anggota Seleknas. Karena apa? Karena gue jelasin satu-satu dulu ya teman-teman ya. Di sini peserta Seleknas dipilih dari PBSI itu ada 4, ya kan. Yang pertama adalah gold medalist atau peraih medali emas di SEA Games Kamboja untuk Mobile Legends Bang Bang Ladies National Team. Berarti ada pemain Bigetron era dan juga cadangan-cadangannya ya kan, ada Karamel juga salah satunya berarti di dalam sana. Terus juga kalau kita ngelihat dari MDL winner season yang ke-7, ini ada EVOS Icon. Ini yang menarik perhatian gua nih. Nanti bakal kita sedikit bahas ya. EVOS Legends juga di-invite karena menjadi pemenang dari ISF ke-14 atau ISF 2022 yang tahun lalu 2022. Dan pemenang dari Hero Esports 4.0. Dan buat teman-teman yang penasaran Onyx itu kemana, teman-teman bisa membaca poin kelima dari postingannya PBSI, bahwa Onyx Esports sebagai juara MPL Indonesia season yang ke-11 belum dapat bergabung ke dalam Seleknas dikarenakan Onyx Esports harus menjalankan kegiatan lain yang waktunya bersamaan dengan berlangsungnya Seleknas. Dan kalau buat teman-teman yang penasaran, karena ini gua recording tanggal 25, pertandingannya tuh tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, yang berarti nanti di tanggal 27 atau grand final dari Seleknas itu akan menggunakan emblem baru. Wah, luar biasa, gue gak sabar banget men untuk menyaksikan pertandingan yang kita tahu sendiri ini Seleknas men. Seleknas itu udah pasti menentukan satu tim yang akan menuju ke ISF 2023 dan menjadi perwakilan dari Indonesia. Grand finalnya mereka berarti kemungkinan besar ya, gue nggak tahu akan seperti apa update-nya, gue nggak tahu akan seperti apa nanti tanggal 27 karena sepengetahuan gue tanggal 27 itu adalah update emblem baru. Nah, cuma yang MDL nih, MDL menurut gue ini menarik banget. Karena apa? Karena kalau kita tarik kembali kepada ISF 2022 di sini ya kan, mungkin teman-teman ada yang lupa, gue ingatkan terlebih dahulu bahwa Seleknas dari MLBB ISF 2022 itu berlangsung dari 4 pilar. Yang pertama juara 2 Piala Presiden, yang kedua adalah juara Hero 3.0 yang tahun lalu, lalu ada juara 1 kualifikasi terbuka dan juara 2 kualifikasi terbuka. Di tahun ini berarti peserta Seleknas itu tidak ada yang open qualifier kalau yang dari sudut pandang gua, karena di sini tidak dijelaskan atau dipaparkan. Dan muncul pemenang dari MDL. Jadi menurut gua cukup senang lah karena MDL ini cukup dipandang. MPL juga winernya diundang walaupun tidak bisa hadir ya kan, karena memang ada jadwal yang bentrok atau jadwal yang tabrakan. Sehingga inilah dia
peserta Seleknas untuk ditandingkan nanti di tanggal 26 sampai dengan 27 Juni 2023. Good luck untuk siapapun perwakilan dari Indonesia untuk ISF 2023. Menurut gua pastilah balik lagi dia. Tunjukkan yang terbaik biar dapetin hasil yang terbaik juga. Masih gak jauh-jauh sih ngomongin ISF, ternyata BTK yang menjadi perwakilan dari North America, teman-teman bisa lihat di sini, tidak ada nama Mobazen. Adanya nama Fight Chicken, Iso, Yato, Zero One, Warrior, dan Kush. Ini Iso ini juga salah satu pemain yang kemarin masih ada di rentetan pemain dari BTK. Cuma yang tersisa ada Fight Chicken aja. Gua nggak tahu kenapa Mobazen tidak bermain untuk saat ini, karena ya balik lagi. Kemarin juga Mobazen baru ada beberapa hal, satu dan lain hal lah lebih tepatnya. Cuma ya yang terbaik lah untuk BTK, karena ya balik lagi mereka juga mewakili ISF. Dan sayangnya seharusnya sama MSC kemarin. For your information juga teman-teman, gue pengen nunjukin kalau Dewa United Esports ini udah mengumumkan 4 pemainnya di 2 video dia terakhir ya kan. Ini video yang part 1, terus ini video yang part 2. Kalau misalkan teman-teman mau menyaksikan silahkan nyoh ke YouTube-nya dari Dewa United Esports. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang singkatnya ya kan, gue bakal show players di sini. Dewa United Esports itu sudah melakukan lock terhadap Dixon sebagai XP lane, Lanaya sebagai jungler, Case sebagai mid laner di part yang pertama video. Lalu untuk Sacho ya kan, atau Sako ini yang pemain dari MDL, dia juga akan bermain di Dewa United Esports MPL. Untuk substitute belum ada, karena ya kalau misalkan teman-teman lihat dari videonya itu di sini ditunjukkan bahwa nih level up, nih Sacho ya kan. Sacho diumumkan. Nah, player ins 4/10. Berarti kalau kita lihat dari kesimpulan di sini, Dewa United Esports itu akan membawa 10 pemain sesuai dengan peraturan dari MPL. Ya maksimal emang 10 pemain. Makanya kemarin RRQ sempat kayak 8/9, 9/9, jadi 8/9 lagi. Nah ya kayak gitu lah teman-teman. Tinggal kita tunggu akan seperti apa pengumumannya dari MPL kedepannya, karena masih banyak tim yang belum mengumumkan secara fix siapa aja rosternya. Walaupun seperti Bigetron Alpha, Aura Fire udah sempat bertanding juga di beberapa turnamen seperti Hero Esports atau bahkan ESL. Ya ESL Aura Fire main sama Bigetron. Nah ngomong-ngomong ESL, lanjut kalau begitu ya, kita ke ESL yang challenge season. Gua ingin sedikit mengumumkan juga bahwa Brand adalah tim pertama bersama dengan EVOS Icon yang menjadi tim kedua yang langsung menuju ke challenge final. Nah, mana challenge final? Gua buka dulu, ya kan? Sambil gua menjelaskan bahwa di winner match, Aura Fire dan Bigetron Alpha ketemu lagi di Hero, ketemu di ESL, ketemu. Dan teman-teman tahu nggak? Lagi record, teman-teman bisa lihat sendiri ini pertandingan masih berjalan dan Bigetron lagi unggul 1-0. Update-nya akan seperti apa? Tinggal kita tunggu saja nanti, ya kan, setelah gua selesai recording. Cuma yang mau gua bilang di sini adalah kalau Aura atau Bigetron menang, mereka adalah tim ketiga yang akan menuju ke challenge final. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, Aura atau BTR. Jadi siapapun yang menang di best of 3 seri tersebut, ya kan, best of 3 ya, balik lagi ya, cari 2 kemenangan. Mereka langsung menuju ke babak final. Nah, selanjutnya untuk yang kalah nih, kayak contohnya siapa? Ini ada Ark, terus di sini ada RRQ masih kalah ya kan. RRQ nanti elimination match itu tanggal 30, teman-teman. Yang kalah baru nih di sini tidak bisa melanjutkan ke pertandingan manapun gitu loh teman-teman ya. Decider match itu juga harus menang. Karena apa? Karena kalau misalkan di decider match menang, kalian akan ditemukan lagi di grup E. Nah, contohnya seperti apa, Bang? Contohnya Aura Bigetron. Aura kalah ternyata. Aura kesini kan decider match, Blacklist AE. Terus AE sama Blacklist menang AE. Wah, di sini berarti AE ketemu Aura. Nah, terus ya kan, kalau AE ketemu Aura, siapa yang menang, Bang? Misalkan yang menang nih AE ya kan. Ya AE berarti masuk ke sini nih, 1. Sementara yang kalah di sini tidak akan lanjut ke grup E atau ke last slot decider. Terus di grup E juga ya sistemnya sama gitu loh. Ini ketemu ini, ditanding, menang ketemu menang, kalah ketemu kalah. Terus nanti yang menang dari elimination match akan ketemu yang kalah dari winner match. Dan decider match ini akan menjadi penentu karena di grup E itu punya 2 slot untuk menuju ke babak grand final dari ESL Snapdragon Pro Series season yang ketiga. Ya, good luck lah untuk yang sedang bertanding, apalagi baru draft. Wah, ini gila men, ini
pertandingan Aura Fire sama Bigetron ya, per tanggal 25 itu udah berapa pertandingan gitu. BO7 udah dilakonin ya kan. Paginya juga mereka main di ESL, malamnya mereka ketemu di ESL. Luar biasa men. Ini pentingnya untuk menjaga fisik, kebugaran fisik ya kan, dan juga fokus dari pro player. Siapa yang bilang jadi pro player gampang men? Susah cuy. Dan itu dia penutup untuk Kabrowsing kali ini. Kalau misalkan teman-teman nanti menunggu update yang terbaru, sebenarnya lebih rame kalau udah mulai masuk bulan Juli, kalau mau dapetin informasi soal lock roster ya. Lock roster ini sebenarnya masih sangat-sangat kompleks. Karena apa? Karena dengan pengumuman terbaru di mana MPL dan MDL itu sampai dengan minggu ke-8 masih open transfer, no limitation, nggak ada batasan, ya kita akan melihat banyak transfer window nantinya di pertengahan musim. Gua KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.